Halo teman-teman, ayo kita membuat huruf kecil dengan cara menggunting kertas origami seperti ini. Caranya cukup mudah dan kita bisa menghasilkan huruf-huruf yang rapi walaupun tanpa cetakan. Nah, oke, pertama-tama saya akan jelaskan dulu. Jadi huruf kecil itu terdiri dari dua jenis. Ada yang punya tangkai dan yang tidak punya tangkai. Nah, huruf yang punya tangkai itu pun ada yang tangkainya ke atas seperti huruf B, D, H, L, T, terbang, K. Nah, ini yang tangkainya ke atas. Kemudian ada huruf yang tangkainya ke bawah. Tuh. Yang tangkainya ke bawah itu ini ya. F, G, J, Q, P, Y. Nah, kemudian ada juga huruf-huruf yang tidak ada tangkainya seperti C, ini huruf-huruf kecil. Kemudian N, R, M, S, dan juga X, W, V, kemudian Z, dan huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi, untuk huruf-huruf yang bertangkai, kita akan gunakan kertas yang persegi panjang, sedangkan untuk huruf-huruf yang tidak bertangkai, kita akan gunakan kertas persegi. Nah, untuk membuat kertas persegi panjangnya, ini ya teman-teman, perbandingannya adalah, nah ini bentuknya persegi, kemudian kita tambahkan saja separuh dari perseginya, jadi kita tambahkan lagi separuhnya. Nah, ini ya, lebihnya separuh. Oke. Kita harus tahu dulu mana huruf kecil yang bertangkai dan mana yang tidak bertangkai. Jadi ketika kita menggunting kertasnya bisa pas. Untuk ukurannya ini bisa lebih besar atau lebih kecil disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pasti caranya seperti tadi, saya ulangi, kalau dia huruf tidak bertangkai, dia menggunakan kertas berbentuk persegi, sedangkan yang bertangkai menggunakan kertas persegi panjang dengan tambahan setengah dari panjang atau lebar persegi itu. Oke, kita langsung aja mulai. Yang pertama membuat huruf A. Oke, sebentar ya. Kita bereskan dulu ini, kita pinggirkan. Kita coba membuat huruf A yang seperti ini. Ini huruf E ya, salah. Nih, huruf A. Maaf. Ayo, kita mulai aja menggunting huruf A. Jadi huruf A itu kita pakai yang persegi. Nah, pertama-tama kita buat dulu nih lipatan. Ini seperti ini. Kemudian kita lipat lagi. Nah, jadi 4 buah ya, 4 bidang seperti ini. Kita lipat, kemudian kita lipat lagi. Nah, di bagian tepinya ini, nih, kita buat dulu, kalau dulu di pembelajaran yang satunya lagi, kita biasanya ini sebutnya tonggak ya, kita buat dulu tonggaknya, kita gunting pinggirnya. Nah, kayak gini. Terus, selanjutnya kita gunting dari sininya. Nah, ini yang dilipat ya, ini dilipat kita gunting. Caranya, kita gunting seperti ini. Nah, kemudian yang di bawah ini karena dia bentuknya lipatan, maka nanti dia akan bergabung lebarnya dengan yang sebelah sini. Jadi kita tidak perlu mengguntingnya sama seperti ini. Jadi cukup separuhnya saja. Kalau ini misalnya 1 cm, berarti ini setengah cm. Oke, kita gunting di sini. Lalu kita potong yang bagian tengah ini. Untuk lebarnya ini kita sesuaikan saja ya. Kalau suka yang lebih tebal kita buat tebal, kalau suka yang lebih tipis kita buat tipis.
Oke, setelah seperti ini kita buka dong. Taram, ya jadi seperti ini. Nah, yang kita butuhkan huruf A. Huruf A itu berarti bagian-bagian yang tidak kita butuhkan kita gunting. Ini tidak kita butuhkan, kita gunting. Kemudian bagian mana lagi yang tidak kita butuhkan? Ini sebenarnya udah jadi, tapi ini tidak kita butuhkan. Nah, kita guntingnya nyerong seperti ini ya. Untuk huruf kecil, ini juga kita tidak butuh, kita gunting serong. Terus bagian bawah kita gunting juga serong, bagian ini juga kita gunting serong. Oke, sudah jadi. Ini huruf A. Mudah kan ya? Nah, mudah sekali. Ini dia huruf A nya. Oke, kita lanjutkan membuat huruf B. Huruf B dia pakai tangkai ya teman-teman. Mana huruf B? Pakai tangkai, jadi kita gunakan kertas yang persegi panjang. Ini dia huruf B. Nah, cara membuat huruf B sama, kita lipat jadi 4 bagian seperti tadi, jadi 2 dulu. Kemudian kita lipat lagi seperti ini. Kalau kita butuh tepian seperti tonggak ini, kita buat dulu. Kita gunting. Kenapa tepiannya ini perlu digunting dulu? Supaya dia lebih rapi saja ya, karena biasanya guntingan kertas ini kan nggak rata gitu. Nah, setelah itu yang bagian yang dilipat ini ya, kita buat lubangi. Nah, caranya kita gunting. Ini seperti yang saya sebutkan tadi, karena ini adalah lipatan, berarti kita perlu mengguntingnya kecil saja, tipis. Nah, sedangkan yang ini 2 kali lipatnya besarnya ya. Oke, lalu kita gunting. Oke, kita buka. Polanya sama seperti tadi. Wah, ini kebesaran, kita gunting lagi. Ternyata ini terlalu lebar ya. Kita gunting sedikit aja untuk mengurangi lebarnya. Oke, kalau udah kita buka lagi. Oke, cukup. B itu yang kita butuhkan bawah ya, jadi ini kita potong serong. Nah, dari sini. Oke, terus ininya kita potong, dan ini juga kita potong serong. Kurang rapi, kita ulang ini. B. Oke, sudah jadi huruf B nya. Gampang kan? Oke, kita lanjutkan. Setelah huruf B, huruf C ya. C. Oke, huruf C ini adalah huruf yang tidak bertangkai, jadi kita gunakan kertas yang persegi. Caranya sama seperti tadi juga, kita lipat menjadi 4, lalu kita gunting tepiannya. Kemudian, nah, kalau huruf C kita tidak memerlukan bagian tengah, berbeda dengan huruf A dan B ada garis di tengahnya ini. Kalau C tidak ada, jadi kita langsung gunting begini. Nih, dan di atas. Oke, kalau sudah kita buka. Nah, udah jadi. Ini sudah jadi. Nah, tinggal kita buang yang tidak perlu. Ini tidak perlu. Tidak perlu. Kemudian kita ambil potong serong karena dia huruf kecil.
Nah, jadi deh huruf C-nya. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan. Setelah huruf C, huruf apa lagi? Huruf D ya. Oke, huruf D. Ini dia. Huruf D ini sama prinsipnya dengan huruf B. Nah, kita ambil kertas yang persegi panjang, kita lipat menjadi 4 bagian. Sudah, kita ambil bagian tepinya. Oke, setelah seperti ini kita gunting. D, sudah. D, terus kita buka. Nah, bagian yang tidak digunakan yang mana? D, kita hanya perlu garis ini ke sini, berarti ini tidak diperlukan, kita buang. Kita usahakan mengguntingnya yang rapi. Kalau kurang rapi kita rapikan, yang bagian yang tidak perlu kita buang. Oke, jadi deh huruf D. Oke, selanjutnya setelah D, E. Nah, ini dia huruf E. E tidak bertonggak, maka kita pakai kertas yang persegi. Caranya pun sama, kita lipat dulu. Oke, kemudian untuk menghindari yang tidak sama rata, kita gunting dulu, kita rapikan. Oke, setelah itu kita buat lubangnya dari sebelah sini. Ingat, yang bagian lipatan ini kita guntingnya lebih tipis daripada bagian yang lain. Nah, ini 2 kali lipatnya. Kemudian sudah jadi seperti ini, kita buka. Nah, yang tidak kita gunakan kita buang. Ini kita gunting karena kita nggak gunakan ini. Terus kita beri sudut. Nah, yang ininya ini kita ambil separuh supaya jadi huruf E. Terus ini kita gunting sudut. Ini juga sudutnya kita gunting. Sudut ini juga kita gunting. Jadi deh huruf E. Mudah ya. Kita lanjutkan huruf selanjutnya setelah E, F. Kita lanjutkan lagi membuat huruf F, huruf yang bertangkai ke bawah. Jadi kita pakai kertas yang berbentuk persegi panjang. Caranya tetap sama, kita lipat jadi 4. Kemudian kita gunting sedikit. Ya, kemudian kita buat ini karena ini bagian lipatan berarti dia lebih kecil, lebih tipis. Dan ini 2 kali lebih lebar. Ini juga 2 kali lebar. Ini yang bagian atasnya kita rapikan biar sama. Kita buka. Nah, kita hanya membutuhkan bagian ini, jadi kita potong. Nah, karena dia huruf kecil, maka kita buat ini menyerong. Jadi deh huruf F-nya. Setelah huruf F, ada huruf G. Ini dia huruf G. G ini adalah huruf yang bertangkai ke bawah, jadi kita gunakan kertas persegi panjang. Caranya pun sama, kita lipat jadi 4 lagi. Kita gunting tepinya.
Oke. Kemudian kita gunting lagi. Kita buka. Nah, yang kita gunakan mana? Ini. Sini ya. Ini kita gunting. Sini kita gunting serong. Kita gunting serong. Bawahnya juga kita gunting serong. Ini juga kita gunting serong, lalu kita potong. Nah, jadilah dia huruf G-nya. Selanjutnya H. Ini dia huruf H. H. Ambil lagi kertasnya. H punya tangkai ke atas, jadi kita pakai kertas yang berbentuk persegi panjang. Kemudian kita lipat, kita gunting tepiannya. Nah, kalau mau pakai tonggak maupun nggak pakai tonggak sama aja ya. Ini saya coba yang nggak pakai tonggak. Langsung aja seperti tadi. Gunting. Udah jadi kayak gini, kita buka. Udah, kita buang yang tidak kita pakai. Nah, ini langsung aja kita gunting serong. Ini tidak kita pakai, kita gunting. Ini kita pakai, ini tidak kita pakai. Jadi deh huruf H. Gampang ya. Selanjutnya setelah huruf H ada huruf I. Nah, ini I perlu buat tutorial nggak ya? Sebenarnya gampang banget, kita bisa gunakan kertas-kertas yang sisa-sisa. Nah, sisa guntingan tadi kan banyak ya, kayak gini kan. Ini bisa kita bentuk jadi huruf I. Nah, dan kita tinggal bikin titiknya seperti itu. Gampang. Kita tidak perlu menggunting I. Oke, kita lanjutkan saja. Setelah I, J. J, ini dia. Kita ambil kertasnya. J punya tangkai. Kita lipat. Kalau kita sudah tahu tekniknya ini, insya Allah kita sudah bisa membuat huruf-huruf dengan rapi. Polanya tetap seperti ini, kecuali beberapa huruf yang memang tidak bisa dipakai pola. Oke, ini kita gunting. Kemudian sama, kita gunting seperti tadi. Kemudian kita gunting, dan di bagian ini, yang bagian lipatan ini kita gunting lebih lebih kecil ya, atau lebih sempit daripada bagian yang atas atau sampingnya ini. Oke, seperti ini. Kita buka. Nah, ini kita tidak pakai, kita sampai dari sini, kita gunting, kemudian kita buang juga dari bagian atasnya. Udah jadi, kita tinggal gunting serong pojokannya, kita gunting serong pojokannya. Oke, jadi deh huruf J. Selanjutnya huruf K. Nah, huruf K ini teman-teman berbeda dengan huruf K besar yang bisa kita buat menggunakan pola. Kalau huruf K kecil ini tidak kita gunakan pola karena bentuknya sedikit berbeda ya, atau dia tidak simetris antara atas bawah dan kanan kirinya. Jadi bagaimana caranya? Ya, kalau saya cukup saya gunting secara manual saja. Ya, pertama kita buat dulu tepiannya atau bagian tangkainya.
Kemudian bagian atasnya dulu, bagian atasnya sini. Nah, kalau udah saya buat seperti ini, kemudian saya gunting. Tapi ini nggak sampai atas ya teman-teman. Kita ingat tadi itu kertas ini kan bentuknya persegi, dan kita buat persegi ini. Caranya kita lipat dulu ininya. Kita lipat ke atas, seperti ini. Nah, lalu kita kasih tanda di pojokannya. Nah, K itu nanti ujung dari cara gunting kita itu adalah akhir dari guntingan kita ini kan kita buat seperti ini. Kemudian bagian ininya kita nggak sampai ke atas ini, tapi yang ini tadi kan udah kita lipat, udah kita tandai dan di sini gitu. Nah, berarti kita akan gunting posisi seperti ini. Kita gunting dulu. Oke, sudah. Sekarang kita tinggal bikin yang ke bawah. Nah, ini kita gunting dulu yang ke atasnya sedikit, baru kita gunting ke bawah. Bawahnya kita langsung ke pojokan. Ting. Nah, dah. Jadi kita tinggal gunting lagi bagian sininya. Nah, udah jadi deh. Cuman ini kalau misalnya dia kurang rapi, kita bisa rapikan. Nah, udah jadi. Ini huruf K. Kalau dikiranya kurang terlalu lebar, kita juga bisa gunting. Nah, ini huruf K kecil. Oke, kita lanjutkan. Setelah huruf K, huruf L. Nah, huruf L itu sama dengan huruf I ya. Ini huruf I. Jadi kita gunakan saja kertas-kertas yang sudah berlebih. Mana ya yang berlebih, seperti bekas guntingan yang tidak dipakai, itu bisa kita gunakan. Ya, yang penting panjang dan tingginya itu sama dengan yang pakai tangkai kayak gini ya, sama. Jadi kita tinggal gunting aja panjang seperti ini, udah jadi L. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita buat huruf M. Nah, seperti ini. Kita gunakan kertas berbentuk persegi. Kemudian kita lipat jadi 4. Seperti tadi ya. Kita rapikan. Oke, kita ulangi. Kita rapikan lipatan ini. Kemudian kita gunting tepinya supaya lebih rapi. Kemudian langsung saja, ini kan bagian atasnya kita ambil, kita dari bawah dulu. Dari bawah kita gunting, tak, udah. Lalu kita ambil pojokan, dari pojokan kita gunting, tak, sudah. Kita ambil juga di bagian atasnya, kita gunting, tak, sudah. Kemudian kita buka. Oke, jadi dia seperti ini. Ini kita tidak gunakan. Nah, kita buang saja. Nah, kalau seperti ini seperti huruf besar ya, jadi kita gunting pojokannya supaya dia menjadi huruf kecil. Seperti ini ya, M. Atau kita gunting juga pojokan ininya. Nah, jadilah dia M kecil. Setelah M, kita lanjut menggunting huruf N. Ini dia huruf N. Nah, kita ambil kertas berbentuk persegi, kemudian kita lipat. Di sini kita mau pakai tonggak ya, jadi kita gunting. Tepiannya dulu seperti ini. Setelah itu baru kita buat ya gini. Dah, gini aja. Terus langsung kita buka. Nah, ini bagian yang kita buang. Ini kita gunting. Tik, tik, ini enggak dipakai. Nah, seperti ini. Ini mungkin nggak dipakai juga, jadi
Ini juga nggak dipakai. N. Oke, udah jadi. Sekarang O. Ini dia O. Kita butuhkan kertas persegi O. Caranya cukup mudah kalau O. Kita lipat jadi 4. Oke, setelah itu kita ambil pojokannya, tik. Baru kita buat bagian dalamnya, kita gunting. Oke, sudah. Kita buka. Jadi deh. O. Oke, kita lanjutkan lagi membuat huruf P. Jadi P itu adalah huruf yang punya tangkai. Kita buat pakai kertas persegi panjang, kita lipat jadi 4. Oke, kita ambil tepinya sedikit. Setelah itu kita gunting. Nah, ini yang bagian lipatan jadi lebih tipis. Kemudian yang bagian sini lebih tebal. Lebih lebar maksud saya, bukan lebih tebal ya. Oke. Kita buka. Nah, ini enggak ada cahayanya. Ini kemudian kita buka jadi seperti ini, dan kita gunting yang enggak kita pakai. Tik, tik. Nah, jadi deh huruf P. Setelah huruf P, kita lanjutkan huruf Q. Q sama sih P dengan Q ya, cuman beda menghadap ke sebelah sini aja tangkainya. Kita pakai kertas persegi panjang, kemudian kita lipat jadi 2, jadi 4 seperti ini. Kemudian kita gunting tepinya, kita gunting bagian dalamnya. Polanya sama ya, semuanya sama kecuali tadi huruf K tadi ya. Kalau ini tetap sama. Ini seperti ini. Kita gunting yang tidak kita gunakan. Ini nyerong. Ini juga jadi deh huruf Q. Nah, ini juga huruf Q. P apa? Q. Setelah Q apa? PQR. R itu seperti ini. Ini caranya hampir mirip kayak M. R seperti ini. Lalu kita gunting bagian ini. Kita gunting ya. Kemudian kita ambil. Aduh. Kemudian kita gunting. Nah, kan seperti ini ya. Jadi kita buang dan jadilah R. Oke. Kalau mau ininya melengkung, R kecil. Kemudian S itu kita gunakan S nih ya. Kita gunakan kertas berbentuk persegi, kemudian kita lipat dan kita gunting gini. Oke, kemudian di sini juga kita gunting. Nah, nanti kita kita buka seperti ini. S. Jadi
sebelum ini kita gunting dulu sebelah sininya sedikit aja, separuh, terus yang sebelah sininya, nah kan udah jadi nih separuh ya. Nah yang ini juga kita gunting separuh, jangan sampai atas ya, cuma separuh aja. Udah, setelah itu kita gunting bagian ini menuju sini. Nah, tapi bukan guntingan ini ya, sini. Oke. Nah, sini terus kita gunting. Duh. Mana tadi? Nih. Oke. Sekarang kita lanjutkan ininya. Nah, kita gunting ke sini. Sudah, tinggal kita potong yang tidak digunakan. Gini. Ini pojok-pojokannya kita gunting serong. Dah, jadi deh huruf S-nya. S. Setelah huruf S, huruf T. Ini dia huruf T. Kita ambil huruf T itu punya tangkai, jadi kita ambil kertas persegi panjang. Nah, untuk huruf T bedanya kalau biasanya kita ambil, biasanya kan kita guntingnya dari sini ya, sini ini kan di lipatan ini kita gunting. Tapi khusus untuk buat huruf T kita guntingnya di tepi yang sini yang terbuka ini. Caranya ini kan karena ini lipatan, ini juga lipatan, jadi lebih tipis. Maksudnya lebih kecil ya, karena dia nanti dibuka akan bertemu dengan sisi yang di sebelahnya, jadi lebih lebar. Ini kemudian yang di sini kan ini terbuka, jadi ini lebih lebar seperti ini, baru kita buka. Nah, kita buang bagian-bagian yang tidak kita gunakan. Yang tidak kita gunakan yang mana? Yang ini. Ini maksudnya. Ini, terus yang di atas ini tidak kita gunakan. Ini juga. Jadilah dia huruf T. Jadi nanti kalau yang kurang-kurang rapi kita rapikan. Nah, jadi dia huruf T. Nah, nanti tinggal kita beri potong serong. Selanjutnya setelah T, U ya, U ini U gampang juga, STU, U ini ya, kita bikin oke, kita gunting dulu, kemudian kita ambil oh ya, ini U ya, U seperti ini aja, langsung gunting dan langsung digunting. Dah, kita buka. Astagfirullah, salah. Kita akan membuat huruf U. Huruf U itu persegi. Itu kita lipat jadi 4. Udah. Kita gunting tepiannya. Di situ kita buat di tengahnya bolongan. Terus kita buka. Dan kita gunting bagian atasnya. Baik, sudah.
kita gunting nyerong bagian bawahnya. U ya. V sekarang. Oke. V mana ya? Ini V. Gampang banget sebenarnya kalau membuat V ya. Ini kertasnya kita lipat jadi 2. Udah, tinggal kita potong ke atas seperti ini sampai ke ujung, kita rapikan. Terus di sini juga kita potong sampai ke ujung. Udah jadi V. Oke, sekarang W. Ini W. Nah, untuk bikin huruf V ini sama, ini tidak ada tangkainya, kita lipat. Untuk W dia beda dengan M ya. W ini harus sampai mentok di atas, jadi kita lipat jadi 2 aja seperti ini. Baru kita gunting dari pojokan dari sini ya, kita gunting ke ya. Setelah itu kita gunting bagian sininya. Udah, kita buka. Udah jadi, tinggal kita bikin gunting ke samping kiri kanan seperti ini untuk membuat efek seperti lengkungan-lengkungan ya, seperti ini. W udah jadi. Setelah W, X. X itu huruf yang cukup mudah juga untuk dibuat. Caranya ambil yang persegi, kemudian kita lipat jadi 4 seperti ini. Nah, kita ambil tengahnya kan ini ya. Jadi kita pakai kalau ini yang samping kiri. Oke, sekarang saya mau buat yang ke atas. Jadi nanti yang atas saja ini yang datar. Nah, gunting, terus di sudut ini kita gunting ke atas. Udah, kita buka. Sudah jadi X. Gampang ya. Terlanjutkan Y. Mana ya huruf Y-nya? Y. Ini Y. Nah, cara buatnya sama dengan pola ABC tadi. Ya, kita lipat dulu jadi 4 maksud saya. Terus kita gunting tepinya dulu ya, biar rapi. Oke, terus kita buat tengahnya. Nah, ini jangan lupa ini kecil. Terus kita gunting. Udah, kita buka. Jadi seperti ini. Tinggal kita buang bagian yang tidak kita pakai. Ini tidak kita pakai, kita buang. Lalu ini. Nah, udah jadi seperti ini. Kita tinggal buat serong di pojokan-pojokannya. Nah, iya, jadi dia huruf Y. Oke, mudah sekali. Yang terakhir Z. Nah, huruf Z saya tadi ya. Huruf Z. Oke, ini Z. Nah, Z itu saya tidak pakai pola kalau Z ini huruf terakhir. Dan ini juga lumayan gampang, jadi kita tinggal lipat, terus kita gunting. Ya, manual saja. Oke, udah jadi. Ini dia huruf Z. Oke, udah kan teman-teman? Nah, ini hasilnya. Tada.
Oke, nah, sebagai tambahannya mungkin tadi teman-teman memperhatikan huruf-huruf yang pakai outline putih A, I, U, E, O. Nah, ini dia. Cara membuat outline-nya ini juga sebuah cara yang sebenarnya gampang banget, bisa juga ditiru. Jadi kita tinggal siapkan aja kertas warna putih, baik kertas HVS atau kertas apa, tinggal kita tempelkan aja hurufnya di atasnya pakai lem, terus kita gunting gitu aja. Kita gunting tepi-tepiannya seperti ini. Dah, jadi deh. Oke, selamat mencoba ya teman-teman. Thank you.